Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan eh, peranan warga negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, yakni bangsa, negara, dan proses bangsa yang berdaulat. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HIP, ST, MKes IPU ASEAN NND, Departemen Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 29 September 2022. Di sini kami ingin mengenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Saya Givarian Andardian, asal kota dari Bogor. Saya Amalia Zulfa dari Pontianak. Saya Raul Christine dari Batam. dan saya sendiri Pangal Fandra dari Kota Malang. Saya Siti Maisa Rizkia dari Kota Jakarta. Nama saya Rada Motorina dari Batam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dalam rangka pembuatan PowerPoint dan penulisan makalah ini sebagai bentuk untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah Kewarganegaraan Universitas Brawijaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya bantuan, saran-saran, dan petunjuk kepada kami dalam proses penulisan. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada bangsa, yang kedua ada negara, yang ketiga perbedaan bangsa dan negara, yang keempat proses bangsa yang berdaulat, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam ada saran. Selanjutnya latar belakang. Bangsa dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal atau mendiami suatu wilayah, memiliki identitas yang serupa. Negara memiliki pemerintahan yang berwenang. Negara dan bangsa yang berdaulat dengan administrasi pendidikan berarti negara memiliki kekuasaan untuk secara bebas menetapkan tujuan serta penyelenggaraan pendidikan di dalam negaranya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bangsa dan negara? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu bangsa? Yang ketiga, apa saja yang menjadi tujuan suatu bangsa? Yang keempat, apa saja unsur-unsur dalam suatu bangsa dan negara? Yang kelima, bagaimana teori terbentuknya negara? Yang keenam, apa saja sifat-sifat suatu negara? Dan yang terakhir ada bagaimana proses suatu bangsa dan negara berdaulat. Adapun tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengertian dari bangsa dan negara, yang kedua untuk mengetahui faktor pengaruh terbentuknya suatu bangsa, yang ketiga mengetahui tujuan suatu bangsa, yang keempat untuk mengetahui unsur-unsur dari bangsa dan negara, yang kelima untuk mengetahui teori terbentuknya negara, yang keenam untuk mengetahui sifat-sifat suatu negara, dan yang terakhir untuk mengetahui proses bangsa yang berdaulat dengan administrasi pendidikan. Baik, materi yang pertama adalah bangsa. Menurut KBBI, bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan sendiri. Setiap bangsa tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai melalui kontribusi dari rakyat dan pemerintah. Tujuan bahasa Indonesia sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Diperoleh pemahaman bahwa bangsa secara esensial ditentukan oleh 4 kriteria tertentu, yaitu kehendak secara sadar untuk bersatu, memiliki tujuan yang sama, memiliki latar belakang yang sama, serta memiliki nilai yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup. Bangsa Indonesia sendiri terbentuk oleh karena beberapa faktor penting, seperti ada persamaan nasib, yaitu penderitaan yang sama adalah penjajah bangsa asing, ada yang kira bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing, ada yang suatu tempat tinggal, yaitu negara Indonesia yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, serta ada cita-cita bersama dalam mencapai kemakmuran serta keadilan bagi seluruh keseluruhan. Saya di dalamnya sebagai sebuah bangsa. Yang terakhir adalah mengenai fungsi bangsa. Dalam buku yang berjudul Nationality in History and Politics, Freddy Search Sosiologi asal Australia mengungkapkan 4 unsur aspirasi pada setiap bangsa.
antara lain keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan, serta keinginan untuk menunjuk atau unggul di antara bangsa-bangsa lain. Selanjutnya ada negara. Negara merupakan bentuk organisasi yang ada pada masyarakat. Menurut pendapat Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori teokrasi atau teori ketuhanan. Teori ini meyakini bahwa satu negara terbentuk karena kehendak Tuhan dibanding dengan revolusi atau perjuangan. Yang kedua ada teori organik. Yang ketiga ada teori perjanjian. Teori ini menyatakan bahwa terbentuknya negara dikarenakan adanya perjanjian di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Yang keempat ada teori kekuasaan. Teori ini berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara tersebut. Yang kelima ada teori kedaulatan, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan negara. Selanjutnya ada sifat-sifat negara. Yang pertama ada sifat memaksa, yang berarti negara memaksakan kehendak dan kekuasaannya. Yang kedua ada sifat monopoli, yang berarti negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara. Dan yang terakhir ada totalitas, yang dimana semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang pertama ada unsur konstruktif, yaitu adalah unsur yang wajib ada ketika negara tersebut berdiri. Lalu ada unsur deklaratif, yaitu unsur yang mengacu pada pengakuan negara yang satu terhadap negara yang lain. Selanjutnya ada tujuan negara. Yang pertama ada teori kekuasaan, yaitu tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang yaitu tujuan negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh. Lalu ada teori perdamaian dunia, yaitu tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara berada dalam kerajaan dunia. Lalu, apa perbedaannya negara dengan bangsa itu sendiri? Bangsa sendiri terbentuk dari keberadaan sekelompok orang yang mempunyai kesamaan agama, ras, adat, istiadat, dan bahasa. Sedangkan negara terbentuk dari sekelompok orang yang berada pada satu wilayah tertentu yang telah diatur oleh hukum dan pemerintah. Selanjutnya adalah aspek negara dinyatakan sebagai berdaulat itu ada 3. Ada aspek ekstern kedaulatan di mana hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lainnya tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain. Yang kedua ada aspek interkedaulatan di mana hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut, dan hak untuk membuat undang-undangnya sendiri serta tindakan untuk mematuhinya. Yang ketiga ada aspek teritorial kedaulatan. Ini berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, bangsa diartikan sebagai kelompok masyarakat yang dipersatukan karena persamaan, sedangkan negara merupakan bentuk organisasi yang menyelenggarakan pemerintah berdaulat atas masyarakat pada suatu wilayah. Unsur-unsur yang harus dimiliki suatu bangsa antara lain keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, keinginan untuk mencapai kemerdekaan, dan lainnya. Nah, terbentuknya suatu bangsa didasarkan pada 3 teori, yaitu teori kekuasaan oleh Xiang, teori perdamaian dunia oleh Dante Alighieri, dan teori hak dan kebebasan oleh Immanuel Kant. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya kepada kami.
Untuk Marwan bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marwan Hadid, izin bertanya. Tadi kan ada pada unsur konstruktif negara itu disebutkan adanya rakyat. Mungkin bisa dijelaskan kedudukan dan peran warga negara terhadap negara itu sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, Patrick bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, dalam PPT tentang tujuan negara disebutkan bahwa ada namanya teori kekuasaan. Namun ada yang mengganjal disebutkan oleh teori kekuasaan tersebut, bahwa tujuan negara itu menjadikan rakyatnya miskin. Kenapa dan apa maksudnya dari tujuan seperti itu? Saya juga ingin bertanya tentang contoh dari unsur deklaratif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk langsung menjawab pertanyaan dari Marwan. Untuk jawabannya sendiri, pendudukan warga negara di dalam suatu negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai negara tersebut. Nah, kewajiban yang dimiliki baik mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dijabarkan mengenai kedudukan warga negara itu sendiri. Yang pertama, dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Kemudian sebagai warga negara, maka ia akan memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negara. Dan yang ketiga, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Mungkin dari teman-teman akan ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, di samping kedudukan, warga negara juga mempunyai peran dalam negara, di mana dalam konteks kedudukan sesuai dengan paparan di atas, warga negara dijamin dalam undang-undang agar mempunyai kedudukan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara. Untuk itu, sebagai warga negara sudah sepatutnya mempunyai peran dalam negara untuk menciptakan suatu korelasi yang baik dalam menjalankan sebuah negara yang demokratis. Saya ingin menambahkan tadi mengenai peran warga negara. Peran warga negara sendiri kan terbagi menjadi 4. Ada peran pasif di mana kepatuhan warga negara terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada peran aktif di mana aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan berwarga negara, terutama dalam mempengaruhi keputusan politik. Yang ketiga, ada peran positif, merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat adalah peran negatif, di mana aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Patrick, yaitu kenapa dan apa maksud dari tujuan negara berdasarkan teori kekuasaan. Jadi sesuai yang dijelaskan tadi, tujuan negara sebenarnya ialah ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Menurut teori kekuasaan, tujuan ini dianggap hanya dapat tercapai dengan adanya kekuasaan yang sebesar-besarnya atau absolut. Karena jika pemerintah menjadi kuat dan berkuasa, berarti kan masyarakat itu menjadi lemah. Rakyat akan menjadi takut pada pemerintah dan tidak banyak menuntut, sehingga menjadi mudah dikendalikan oleh pemerintah. Selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu unsur deklaratif merupakan pengakuan terhadap negara yang satu ke negara lain. Contoh dari unsur ini adalah ketika Indonesia memperoleh pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannya. Pada tanggal 22 Maret tahun 1947, Mesir menjadi negara pertama yang memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Adanya pengakuan dari Mesir ini membuat Indonesia memiliki posisi sejajar dengan negara dunia lainnya. Izin menambahkan yang pertanyaan tentang deklaratif tadi. Jadi untuk pengakuan deklaratif itu ada pengakuan de facto dan de jure. Jadi pengakuan de facto itu pengakuan atas adanya sebuah negara yang telah memenuhi unsur konstitutif yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Lalu ada pengakuan de jure, yaitu adalah pengakuan yang berlaku selamanya dan bersifat tetap. Adanya pengakuan ini membuat suatu negara memiliki hak dan kewajibannya di mata internasional. Jadi untuk tadi contohnya ada pengakuan oleh Mesir. Jadi pada pengakuan oleh Mesir itu pada tanggal 22 Maret 1946 itu baru pengakuan de facto, dan pada 10 Juni 1947 itu baru pengakuan de jure.
Baik, terima kasih tim presentator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.